Jadi alat itu dipasang dari kepala di sini, lanjut ini selang kayak plastik jadi titanium gitu, langsung sampai ke perut, rongga perut. Jadi nanti dikeluarkannya, mohon maaf, seperti pipis gitu. Saya merasa kayak sudah tidak ada saya bisa dibilang pupus, kalau bisa dibilang. Saya merasa saya nggak bisa apa-apa gitu. Tadinya saya sempat mikir Tuhan itu nggak sayang sama saya. Dengan apa yang terjadi dalam diri saya. Halo, selamat datang di Sit In Podcast. Saya Eva Sinaga yang akan menjadi host di episode kali ini. Jangan lupa untuk follow dan subscribe di semua channel sosial media di @gkdi_official. Kali ini kisahnya tentang dia yang pernah ada dalam sebuah lintasan yang cepat dalam hidupnya. Shift yang panjang, kopi berulang-ulang, tidur hanya 2 jam, sampai tubuhnya memutuskan untuk berhenti. Dan sebuah kata, pupus. Hari ini Imelda akan membuka sebuah bab dalam hidupnya yang jarang ia ceritakan. Inilah dia Imelda dalam Sit In Podcast. Halo Imelda. Halo Kak Eva. Iya, apa kabar nih? Baik, puji Tuhan, sehat. Kak Eva juga ya? Yang sehat ya? Sehat. Panggilnya Imelda, Melda? Oh, banyak sih orang manggil email, tapi biasanya sih keluarga terdekat panggilnya Melda. Melda ya? Iya. Oke, Melda aja kalau gitu. Ya, dari apa yang tadi saya ungkapkan di awal gitu ya. Kalau Melda tuh pernah ada dalam satu fase hidup yang super cepet gitu ya. Dalam pekerjaan ya sepertinya. Tapi sekarang saya mau tahu dulu apa kabarnya hari ini. Pekerjaan apa yang kamu lakukan saat ini gitu. Oke, kabar saya saat ini ya sangat berbeda sekali ya. Melihatnya kayaknya super energik ya, lebih energik dari yang dulu kalau bisa dibilang, walaupun dalam mungkin orang normal bilang ini mungkin keterbatasan kali ya. Tapi ya luar biasa sih, Tuhan membuat saya berbeda dari yang sebelumnya. Saat ini saya sehat luar biasa dan Tuhan selalu menjaga kesehatan saya. Dan saat ini saya juga sudah bekerja kembali, tapi dengan profesi yang berbeda. Dulu mungkin seorang perawat, kalau sekarang lebih bergerak di di garment seperti itu. Tadi Melda tuh bilang sekarang tuh energik. Iya, betul. Loh, kalau ceritanya dulu tuh apa sebutannya kalau sekarang tuh energik gitu? Dulu apa? Flash, super, energizer kali. Energizer ya. Tapi justru sekarang ini kamu bisa bilang diri kamu tuh energik dibanding dulu. Betul. Gitu ya. Apa memang bedanya? Karena kalau dulu memang berenergi, tapi sepertinya saya lelahnya itu berasa gitu. Dan juga lelah berasa itu tapi nggak dipikirkan gitu. Nggak dipertimbangkan. Oh ya, sudah cukup sampai segini nih batasnya gitu ya. Kalau sekarang kan sudah tahu gitu loh batas-batasnya, dan kapan saya harus mericas kembali tubuh saya dan bisa kembali beraktivitas. Ya. Dulu perawat anak. Iya, betul. Itu seperti apa pekerjaannya sampai super flash, energizer? Iya, ya tahu ya, kalau perawat itu pasti kan berhubungan dengan fisik ya. Ya mobilitasnya sangat tinggi sekali ya. Dan juga dia bekerjanya itu kan shiftan. Ada pagi, sore dan malam ya. Dan juga perawat itu baru dapat libur off-nya itu setelah dinas malam. Itu shift malam, atau mungkin ada sekali seminggu, tapi itu jarang-jarang seperti itu. Nah seperti itu. Dan juga perawatan di anak ya. Perawatan di anak lebih melihat kondisi anak, baby kan pasti kan sangat berbeda dengan dewasa ya, karena kan kesulitannya itu lebih, kalau dibilang ya itu lebih sulit sih ya dibanding dewasa, karena untuk pemasangan infusnya aja tuh susah sekali. Sangat susah sekali. Setelah aku mendengar nih bagaimana hidupmu dalam bekerja gitu ya, dengan semua kombinasi itu, bagaimana dengan kehidupan pribadi? Karena kan kamu menikah juga ya gitu. Kapan ketemunya? Kalau kehidupan pribadi sih selama masih muda sih kayaknya sih muda-muda aja sih. Asik ya.
kayaknya sih dijalanin aja. Iya. Ibaratnya mau hari ini cuma misalnya baru lepas kerja gitu, malam nih ketemuan, ada ketemu gitu ya, ada dating gitu, lakukan aja gitu. Lancar ya kalau Lancar itu. aja. Jadi itu setelah bekerja berapa lama lalu menikah? Ya. Itu sudah bekerja berapa lama waktu itu sebagai perawat? Saya mulai bekerja itu di 2004. Saya Hmm. menikah 2012, berarti 8 tahun ya. Oh, sudah 8 tahun ya 8 bekerja tahun ya. sebagai perawat lalu menikah. Dengan ritme kerja seperti itu bagaimana kehidupan pernikahan kalian? Sebenarnya kalau dikatakan capek sih memang capek ya gitu ya, lelah ya lelah. Tetap bekerja Tapi 3-4 hari. Oh, nggak sampai 4 hari sih, Kak. Oh, jadi Saya agak bisa membatasi, Oh, saya jadi bisa setelah mengurangi. menikah justru hidup lebih normal ya? Eh, Belum normal juga. Nggak normal sih sebenarnya. Tapi kita buat menjadi normal. Oke, gitu. jadi kamu Karena- bisa batasin ya. karena kita kan mau berbagi gitu ya, berbagi waktu dengan suami, ya kan. Itu lebih sehat ya? Iya, karena mungkin ada suami ya, Iya, gitu. Ada suami yang mengontrol, ada suami yang betul. Yang kamu juga tempat harus kita take bisa care. curhat ya. Iya, betul. Dan Walaupun kamu kita lagi kesel, betul. lagi apa gitu di dunia kerja gitu ya, lagi capek gitu, mungkin ada tempat buat bercerita. Lalu apa yang terjadi? Hmm, Karena setelah itu kamu masuk lagi dalam fast track tadi itu ya. Oke. Kehidupan yang super cepat lagi. Memang saat itu saya lagi menikmati dunia kerja ya. Dunia kerja di keperawatan dan ada program ya. Sebenarnya sih ada program di rumah sakit itu untuk mengambil sekolah lagi gitu, melanjutkan sekolah. Oh, iya. Kuliah lagi, dan saya sebenarnya saat itu tidak mau ngambil. Awal-awal itu saya tidak mau ambil gitu ya. Saya pikir aduh capek deh, ngapain sih, aduh udah deh nggak ada waktu untuk kayak gitu-gitu. Yang penting terima gaji udah cukup, tabungan, suami kerja, saya kerja, ada gaji kita berdua udah cukup lah gitu. Lagian juga capek deh gitu, nggak bisa. Udah deh, udah. Akhirnya teman-teman saya aja gitu yang lain gitu. Walaupun saat itu memang untuk masuk ke suatu instansi itu sebenarnya nggak gampang ya, nggak mudah. Ada yang lulus, ada yang nggak soalnya gitu ya. Ya udah beberapa tahun gitu ya saya lewati gitu ya program itu gitu. Saya nggak mau mengikuti. Saya nggak Jadi pernah. tawarin kamu lewat. se- Masih mikir terus gitu ya. saya nggak pernah. Saya nggak Jadi pernah. apa? Saya nggak pernah. Yang Nggak akan akhirnya tertarik. membuat kamu tertarik mengikuti program itu. Yang buat saya tertarik saat itu adalah penawaran. Ada penawaran dari atasan saya langsung. Bahwasanya kalau udah deh kamu ambil deh gitu. Saya mau lihat kamu itu megang satu departemen, satu ruangan gitu. Pegang satu ruangan, mungkin dari wakil kepala ruangan menjadi kepala ruangan. Atau nanti berlapis-lapis bisa lah naik jabatan gitu Jadi ya. ada janji Iya, untuk naik jabatan. Jabatan seperti itu. Saya berpikir dong, ya lumayan juga sih ya kalau naik jabatan berarti kan tambah dong nih. Ya. Bang dapur juga nambah dong. Betul, karir menanjak, karir. penghasilan Betul. bertambah, pengalaman jangan Semuanya, tanya semua ya. Semuanya gitu. Dan juga untuk tugas kerja tuh nggak begitu banyak Karena gitu pimpinan kan, gitu karena ya. pimpinan gitu. Gak capek, Nggak mungkin bayanginnya capek. waktu itu, gak bakal secapek dulu nih Iya, gitu kan. Betul. Menarik. Nah, itu saya tertarik dengan tawaran itu dan saya ikuti gitu. Dan waktu itu dimulai, kamu kerja, Iya. kamu kuliah. Iya. Dengan totalitas yang aku dengerin nih tentang kamu nih bagaimana bekerja, wah aku udah ngebayangin sih. Iya. Kerja shift-shiftan plus kuliah yang kamu bilang kan itu sangat kualitasnya bagus, harus komit Iya. gitu ya. Dengan tugas-tugas mungkin. Bagaimana kehidupanmu setelah memulai kuliah itu? Iya. Itu kan tahun 2016 ya, saya kuliah ya. Pertengahan tahun 2016 saya kuliah itu saya cuma bisa sampai menyelesaikan 1 semester di situ. Karena ya terbentur ya, sakit. Di situ saya terlalu bersemangat. Ini dari orang yang awalnya ujian aja nggak mau ikut.
Iya, benar. Tapi begitu nyemplung, itu Begitu yang aku nyemplung, bilang, kamu tuh orangnya sebenarnya totalitas banget gitu. Begitu begitu nyemplung jangan tanggung-tanggung. benar, 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 benar banget, benar. Begitu nyemplung So di dunia excited gitu ya. iya, benar. Udah padahal itu teman-teman saya tuh masih muda-muda semua gitu kan. Usianya tuh aduh masih belia-belia gitu kan. Tapi saya mengikuti gaya mereka gitu. Yang ke sana kemari gitu kan. Kerjaan tugas harus kelar gitu kan. Harus selesai misalnya duitnya harus besok harus selesai gitu kan. Itu udah pasti Hmm. apa? Nggak Iya tidur, betul betul. nongkrong bareng, Iya diskusi, iya bikin suka-suka tugas. nongkrong. Padahal paginya kerja lagi. Bener bener bener. Jangankan paginya kerja lagi ya. Paginya kerja nanti Masuk siang kuliah lagi. sorenya kuliah. Nanti sampai malam kadang ketemu dulu dong dengan kelompok kerjain tugas kayak gitu. Nah disitulah shift panjang itu dimulai lagi gitu ya. Iya betul. Merasa nggak kayak wah ini kayak deja vu nih, zaman dulu single nih. Ya memang di situ saya tidak memikirkan kondisi tubuh saya. Ya itu saya egois. Saya lebih mengutamakan karir saya gimana ya. Waduh kuliah saya nih kalau saya nggak lulus dulu aja saya harus punya target loh. Saya harus punya target. Saya tuh lulus paling nggak ya harus A deh gitu ibaratnya gitu ya. Saya nggak mau dong teman saya bisa, maksudnya saya nggak bisa gitu kan. Presentasi tiap-tiap presentasi saya harus nilainya bagus top gitu. Pokoknya harus bisa gitu. Jadi saya terlalu bodoh kalau saya bilang dulu itu. Saya terlalu sangat bersemangat, nggak memikirkan tubuh, nggak memikirkan kesehatan saya seperti apa. Jadi makannya juga nggak sehat. Karena segala jenis makanan tuh saya makanin gitu ya kan. Tahu sendiri kan pasti banyak mecin, yang berminyak-minyak gitu ya. Dan juga ditambah lagi saya kan harus punya apa ya kayak doping ya buat tubuh ya. Saya itu minum kopi itu bisa sehari itu bisa 5-6 kali lah sehari. Bahkan tengah malam aja saya bisa terbangun tuh saya minum kopi supaya melek gitu kan. Kalau melek tuh saya ngerjain tugas gitu. Karena besok pagi saya harus udah kerja gitu. Pagi biasanya selama saya ikut kuliah itu saya bikin permintaan sama atasan saya kerjanya pagi, ambil kuliahnya di siang sampai malam. Sampai rumah kerjain tugas. Tidur dulu sebentar, bangun biasanya jam 12 malam minum kopi. Kerjain tugas sampai Nyeduh kopi, subuh lagi. Dan ngerjain tugas, nanti tidur sebentar, nanti biasanya bangun lagi tuh 4.30 subuh. Gitu. Siap-siap untuk berangkat kerja. Nah, sampai di tempat kerja minum kopi dong. Itu selalu tuh di tas saya tuh. Itu tahu dong merek kopi yang terkenal, kopi hitam. Itu satu plastik itu yang gede itu harus ada di tas saya. Jadi kemanapun saya Tinggal pergi, seduh ya. tinggal seduh. Lalu bagaimana hubungan dalam pernikahan? Kalau ritme, kerja, kuliah, tugas, tidur, kerja, kuliah, tugas, tidur. Iya, buruk Kak. Kalau bisa dibilang, aduh, saya bisa berantem terus itu sama suami saya. Karena apa ya? Saya merasa saya udah capek, gitu. Saya merasa, aduh, saya tuh udah kerja gitu loh. Saya udah kerja yang benar-benar kayak mengerahkan seluruh hidup saya gitu. Untuk apa sih? Kan untuk kita berdua gitu. Saya pikir gitu. Terus kalau misalkan ada masalah sedikit gitu ya, jangan diperbesar-besar. Padahal memperbesar itu sebenarnya saya. Terus dia awalnya mendukung lagi kan? Iya betul. Mendukung lagi kan untuk kuliah lagi gitu. Iya bener. Jadi saya merasa loh ini saya udah kerjakan loh gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang receh gitu ya. Tolong deh jangan diperbesar. Tapi sebenarnya saya yang memperbesar itu. Jadi gesekan itu sering banget ya Betul, muncul ya. betul. Kamu berasa lelah, capek, sampai rumah ya mungkin ada hal-hal yang namanya dua orang gitu ya, yang tinggal bersama. Iya, ya rasa egois itu selalu ada dalam diri saya gitu. Jadi saya selalu ingin dimengerti sama suami. Saya merasa ya saya harus begini. Saya merasa saya misalkan gini, saya butuh
saya butuh buku pelajaran gitu. Karena di kuliah saya harus ada tugas ini dan saya harus punya buku ini gitu sebagai sumber buat referensi tugas saya gitu kan. Terus kata suami, ya udahlah nanti aja, gampang deh, bisa kok itu nanti. Harus kalau sama saya tuh harus saat itu saya ngomong, saat itu juga harus ada. Harus langsung tersedia ya. Kalau Harus perlu tersedia untuk beli. sekejap mata langsung muncul di depan. Turun. Ya seperti itu ya, hal-hal yang kecil gitu bisa saya perbesar gitu, dibesar-besarkan dan harus selesai saat itu juga gitu. Jadi memang ritme kerja kuliah itu benar-benar menyerap begitu banyak energi kamu gitu ya. Apalagi kamu orang yang bisa dibilang perfeksionis. Iya betul. Mau nilainya harus Benar, bagus, benar. kerja harus oke. Benar. Sampai di satu titik harus berhenti ya. Iya. Terlalu berlebihan sih kalau buat saya bilang. Apa yang terjadi waktu itu? Saat itu yang hari Jumat itu adalah berkenaan dengan Hari Perawat Sedunia. Dan saya dipercayakan lagi sama bos saya ini untuk menjadi utusan sebagai kandidat Florence Nightingale gitu kan. Dimana di acara itu acaranya kan pagi ya kan. Jadi nggak kerja, jadi saya hanya mengikuti acara aja. Itu seperti lomba gitu loh, lomba Florence Nightingale dari beberapa departemen gitu. Saya utusannya gitu kan. Ya udah saya jalanin. Itu acaranya dari jam 8 pagi sampai jam setengah satu siang. Otomatis saya kayak kalang kabut dong. Saya kan harus kuliah. Saya harus kuliah jam 1 mulai kuliah. Saya pasti telat. Tapi jarak dari rumah sakit ke tempat kuliah sih lumayan nggak gitu jauh ya. Gitu ya. Saya naik ojek. Langsung saya ganti baju, saya buru-buru. Makan pun saya kayak merasa mual. Sempat makan sih dalam acara. Saya merasa kayak mual ya. Enak ya, kayak pengen muntah gitu. Ini berasa kayak udah keringet dingin gitu ya. Aduh, gak enak banget. Udah gak enak banget badan. Tapi saya harus bisa gitu kan. Yaudah saya berangkat naik ojek sampai di tempat kuliah di kampus saya. Itu sebenarnya di kuliah di kampus saya tuh saya sebenarnya ada seminar. Seminar kelompok saya, kebetulan kelompok saya sih yang harus maju presentasi. Dan saya tuh udah kayaknya aduh, ini kepala saya kayaknya udah sakit gitu ya. Aduh, saya nggak bisa mikir macam-macam, nggak bisa mikir apa-apa. Sampai teman saya bilang, Mel, kita udah siap ya? Iya Kak, iya. Udah mau maju. Saat itu udah di depan ya. Kita udah duduk satu kelompok, udah ada audiensnya. Saya sempat ngomong loh, masih sama sebelah saya. Masih sempat ngomong. Tapi itu mata udah gelap. Saya udah nggak bisa ngelihat siapa-siapa, tapi saya tahu di sebelah saya. Saya sempat bilang apa? Ya saya ngomong sama teman saya bilang gini, Kak, saya kayak mau pingsan. Aku kayak mau pingsan deh. Terus teman saya tuh bilang, Mel, jangan dulu dong. Gitu. Aduh. Mau presentasi. Iya. Udah, langsung blek. Jadi itulah yang terakhir kamu dengar ya? Iya. Dia bilang, jangan dulu kita mau presentasi. Iya. Langsung blek. Saya udah nggak tahu lagi seperti apa, karena saya udah pingsan. Tapi saya bersyukur banget punya temen satu kelas itu sayang banget sama saya ya. Mereka yang bawa saya ke rumah sakit itu di GD-nya. Mereka dorong saya. Semuanya mereka sayang sama saya di situ. Dibawa ke situ. Kalau ingat ini saya nggak pernah tahan sebenarnya ya. Saya dibawa karena mereka nganggap saya ini kakaknya gitu. Kak sampai kayak gitu kan. Dibawa, mereka yang ngurusin saya, cari dokter, BPJS saya, segalanya mereka yang ngurusin, administrasi juga. Kan suami saya kan masih di luar kota saat itu. Dia pagi-pagi saya ke rumah sakit, dia berangkat keluar kota. Dia keluar tugas. Jadi mereka lah semua yang bantu kamu ya. Iya, mereka semuanya satu kelas itu benar-benar perhatian sama saya. Itu kan kejadiannya siang ya, jam 6 sore ya suami saya datang. Akhirnya dia buru-buru, akhirnya
dari sana mungkin Diambil. kerjanya belum selesai, langsung dia datang ke IGD di situ. Nah selama katanya sih selama 4 atau 5 hari, saya juga Iya. lupa. Dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa saya baru dapat jadwal operasi. Selama itu saya Tidak sadarkan diri. pingsan, Pingsan. terbangun. Kalau udah terbangun tuh teriak-teriak. Tapi kamu Nggak ada nggak komunikasi. ingat apa-apa tapi kamu. Nggak ada. Saya cuma ngelihat kayak ada yang datang, saya nggak tahu siapa, antara keluarga atau gimana. Terus saya pingsan lagi gitu. Jadi kalau terbangun tuh teriak-teriak, dikasih obat terus pingsan lagi. Terbangun lagi teriak-teriak, sakit banget, pingsan lagi. Pokoknya seperti itu terjadi. Disitulah Tapi akhirnya ada kakak diputuskan saya. di hari kelima. Iya, sampai Dapat jadwal operasi diputuskan. Hari ke yang hari keempat itu mungkin Iya, ya. iya. Hari keempat itu dapat jadwal keputusan untuk operasi. Di situ karena kakak yang menjelaskan, yaitu operasinya itu pemasangan VP-shunt. Dokter menyarankan untuk pemasangan VP-shunt karena di situ saya dinyatakan adanya sumbatan karena adanya stroke ringan. Jadi sumbatan di kepala ya, di pembuluh darah, mungkin tekanannya terlalu tinggi ya karena ada penumpukan cairan CSF ya, cerebrospinal. Jadi alat itu dipasang dari kepala di sini, lanjut ini selang kayak plastik jadi titanium gitu, langsung sampai ke perut, rongga perut. Jadi nanti dikeluarkannya, mohon maaf, seperti pipis gitu. Jadi memperlancar ya, memperlancar. Kalau ada cairan, lancar peredaran darah. dia akan turun ke bawah ya. Iya. Nah, untuk sebuah operasi besar pasti masa pemulihannya juga nggak cepet ya. Iya, lama ya. Berapa lama waktu itu untuk pemulihan? Di rumah sakit itu saya sampai 28 hari atau sebulan. Hampir sebulan ya? Sekitar segitu deh. Iya. Di situ saya harus fisioterapi, harus belajar jalan karena saya nggak ada daya. Untuk kaki saya ini lemas, bukan lemas ya, emang nggak ada daya, nggak bisa. Untuk jadi efeknya dia cuma ada di tempat tidur. Untuk juntain kakinya saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Jadi harus dilatih dulu di tempat tidur, fisioterapi sampai bisa juntai kaki, terus turun dari bed. Begitu turun jatuh. Seperti itu kan kayak anak bayi ya. Iya ya. Itulah masa sebulan ya. Iya. Fisioterapi, belajar mulai, bahkan turun aja harus belajar dari ya. Bed. Iya. Jadi setelah 1 bulan di rumah sakit, pemulihan masih lanjut lagi di rumah? Iya betul, masih lanjut lagi. Jadi ya bed rest, tapi jalan sebentar, latihan gitu. Otomatis kamu nggak kerja ya? Otomatis Kak. Nggak kerja, nggak kuliah. Enggak. Apa yang kamu rasakan waktu itu? Mungkin itu pun perlahan kali ya munculnya ya. Pemikiran kan panjang ya, pemulihan kamu kurang lebih setahun kalau nggak salah ya. Bagaimana kalau kamu tuh lagi mengingat pekerjaan, kuliah kamu yang waktu kamu mulai tuh kamu so excited gitu kan, kamu seneng banget gitu ternyata. Yang saya rasakan waktu itu seperti nggak punya harapan. Saya merasa apa ya? Saya merasa kayak sudah tidak ada harapan Saya bisa dibilang pupus, kalau bisa dibilang. Saya merasa saya nggak bisa apa-apa gitu. Saya kayak seperti nggak berarti gitu. Saya segalanya tuh terbatas. Saya seperti itu. Saya merasa ya shock dan kecewa dengan diri saya gitu. Walaupun jujur saya di situ tidak menyalahkan Tuhan ya, tapi saya menyalahkan diri saya. Di situ saya sempat kecewa dengan diri saya. Di situ pupusnya ya. Di situ pupusnya. Hilang semua. Hilang semua. Ya. Hilang semua kayak saat itu kayak disambar petir Kak. Saya merasa saya kayak disambar petir saat itu terjadi gitu dengan cepatnya gitu. Udah kayak dibuat balikin sama Tuhan gitu. Mungkin ya di situ terlihat mungkin ada kesombongan juga dalam diri saya. Pernah terpikirkan untuk aku akan kembali lagi ke sana gitu. Kalau melihat fisik ya, setelah melihat fisiknya yang udah banyak minus
udah nggak sanggup. Aku tadi sempat dengar ya bagaimana di masa pemulihan juga pernah diajak gitu ya sama suami untuk Mm-mm. ikut sebuah komunitas gitu, sebuah acara Mm-mm. gitu Iya. di GKDI gitu ya. Eh, Apakah itu awal dari perkenalan kamu dengan komunitas ini? Iya, itu di bulan Juli ya, 2 bulan Hmm. setelah pemulihan saya pulang dari rumah sakit. Kami diajak oleh salah satu brother, di mana brother ini memang teman teman lama ya suami saya ya, dari semenjak SMP, SMA sampai kuliah. Ketemu lagi di salah satu sosial media dan situ diajak dan kami datang, walaupun saya di situ kondisinya juga masih dipapah, masih Masih pemulihan masih ya. jalannya masih dipapah dan kepala kan masih botak ya gitu ya, jadi masih pakai wig gitu kan, masih nggak bisa mengingat orang ya, masih nggak, hanya fokus ke depan aja gitu, nggak bisa ke kanan kiri tuh nggak bisa. Dari situlah kami dikenalkan dengan komunitas di GKDI. Tapi kamu oke ya untuk ikut, diajak Iya, suami oke. ngikut aja, ikut aja. Memang setelah semenjak yang sakit itu saya lebih banyak dengar suami karena saya merasa apa ya, saya udah nggak bener gitu. Dulu saya tuh udah nggak bener. Keputusan-keputusan pernah kamu buat Iya, dulu itu tuh udah nggak nggak benar. bener. Jadi sekarang aku ikut suami lah gitu ya. Iya betul. Saya merasa ya saya udah nggak bener. Saya merasa saya salah gitu sama suami. Soalnya suami yang benar gitu. Karena suami sudah menyarankan ini saya tidak lakukan, saya tidak jalankan. Akhirnya apa? Lihat deh gitu. Jadi sekarang udah deh ikut, Iya ikut, diajak diajak, ikut gitu ya. diajak ikut. Kata suami, sayang kita ini aja ya, kamu aktivitasnya ini. Sampai suami tuh memikirkan eh, memikirkan saya untuk bisa punya aktivitas gitu. Hmm. Ikut ini deh, ikut di event saya deh, gitu kan suami bilang gitu. Hmm. Supaya saya punya Ya, aktivitas ya, gitu, supaya ya. mungkin untuk mengembalikan, memulihkan ini saya ya, apa namanya pikiran saya gitu ya, bisa. Iya. Mm-mm. Tapi suami tetap ajak nih, kamu kalau dia datang ke komunitas Iya, suami ajak. acara-acara GKDI Nah, tetap ajak. ajak. Nah, disitulah suami saya diajak eh, o- oleh komunitas untuk study Bible. Hmm. Saya juga belum tahu study Bible-nya tuh kayak apa sih gitu. Saya nggak tahu ya. Saya nggak ngerti gitu. Iya, iya. Saya nggak tahu gitu. Tapi kamu Kenapa? tahu kalau suami itu ada pertemuan, Ada pertemuan gitu ya. ada pertemuan. Nah, diajak tuh study Bible, diundang makan, ngobrolnya sih ya ringan Iya. gitu kan, ngobrol ringan. Di situ aja saya katanya saya masih yang kayak serius. Saya masih serius. Saya nggak bisa hahihi, Mm-mm. nggak bisa ketawa, nggak tahu sih apa sih yang diobrolin gitu. Denger sih denger, tapi Denger, kayak nggak bisa diproses nggak gitu bisa ya. diproses. Ini khotbah kah? Ini bercanda kah? Ini Iya ngobrol betul kah? Gitu Kak, ya. bener. Saya nggak tahu. Pokoknya saya hanya datang aja gitu, ikut suami, makan, ngobrol walaupun saya nggak banyak ngobrol. Mm-mm. Terus saya cuma dengerin aja. Udah selesai, udah pulang. Dan ternyata memang suami diajakin untuk study Bible dan dia jalan sih menjalani itu ya. Dia berapa kali ya dia menjalani study Bible. Terus saya tanya-tanya dong sama dia. Oh, selalu diajak nggak kalau dia atau nggak Yang ikut? pertama itu saya diajak. Terus abis itu setelah itu suami kan ngajak saya belum mau. Oh, jadi udah bisa ditinggal di rumah gitu? Tinggal sih udah bisa sih. Oh, Misalkan bisa kalau ya. untuk ngambil makan apa-apa sih saya udah bisa perlahan-lahan, saya udah bisa melakukan sendiri gitu. Jadi suami Bisa. terus mulai belajar Alkitab Heeh. gitu ya. Kamu tanya-tanya gitu ya? Oh, tanya-tanya. Saya pengen tahu Iya, gitu kan. iya. Tapi saya diajak sama suami, tapi saya belum mau gitu. Walaupun memang ada beberapa sisters yang WhatsApp saya juga Oh, gitu maksudnya kan. diajak juga, ayo Ada, belajar Alkitab ada. juga gitu ya. Walaupun belum bilang belajar Alkitab kali ya, gitu. Ketemuan. Untuk ketemuan gitu ya. Kenapa nggak mau? Di situlah ya, kayaknya kekerasan dalam hati saya tuh muncul lagi. Ini udah mulai ngeh ya, bisa keras ya. Bisa. Kan sebelumnya belum ngeh. Beberapa kali suami saya diajak study Bible, dia jalanin, terus saya tanya gitu, tadi ngapain aja, gitu, ketemunya sama siapa aja, terus ngobrol apa aja sih, gitu.
Ya dijelasin sih sama suami begini 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 begini. Mengeraskan hati gitu ya. Iya. Apa sih yang ada dalam pikiran kamu waktu itu gitu? Karena saya pikir saya udah tahu firman. I know Bible gitu ya. Iya. Dari kecil udah Gitu. Kristen. Saya udah Kristen gitu. Jadi kamu merasa ya aku udah Iya. tahu kok, udahlah nggak usah gitu. Iya, iya, saya udah tahu firman. Bahkan mungkin dulu sempat juga sih bilang sama suami saya, kalau misalkan itu ya tanya saya aja gitu. Aku lebih tahu dari kamu. Gitu. Iya Jadi iya iya. jadi tapi suami tetap sabar ya sama saya ya, Oh, walaupun iya seperti itu. iya. Dia tetap mengikuti cara saya seperti apa sih, nanti juga Tuhan akan tunjukkan. Mungkin mungkin suami saya seperti itu ya. Iya. Jadi diajak untuk ibadah lagi gitu ya. Dia mungkin nggak enak, lebih nggak enaknya tuh ke saya, bukan ke si brother itu. Dia bilang iya iya padahal nggak datang. Sampai dia eh, punya pikiran begini, ya udah nggak apa-apa deh. Aku nemenin nemenin kamu dulu ibadah di gereja saya yang lama Iya. dulu. Nanti habis itu atau saya gereja dulu diajakin brother, habis itu Temenin nemenin kamu. saya. Karena buat saya kan gereja itu jamnya suka-suka saya. Hmm. Mau malam-malam aja Dan kamu masih gitu. wow, dia ini sekali ya, menghargai sekali Iya. pilihan kamu. Iya. Ya dia harus mengikuti saya saat itu ya. Iya iya. Disitulah saya lumayan lumayan lama tuh untuk mengeraskan hati Hmm. untuk tidak mau ikut Ikut bareng dia. bareng Ya. dia. Saya mau lihat aja. Oh. Saya mau lihat dia study Bible itu seperti apa. Saya biarin sih. Iya, iya. Tapi ada satu hal sih Kak yang sangat ekstrim ya dari tindakan saya yang mengeraskan hati itu. Saya ngunciin rumah buat dia. Begitu dia pulang, Hah. rumah udah saya kunci. Maksudnya dia pulang dari Pertemuan pertemuan gitu? study Bible, rumah saya kunci Kak. Kenapa dikunci? Karena saya nggak suka. Kamu menunjukkan Ketidaksukaan saya. ketidaksukaan. Iya, Tadi kan kamu bilang aku mau lihat nih. iya. Ya kasihan ya. Hmm. Saya bukain dia pintu. Ya udah dia seperti biasa gitu ya. Naik ke atas, mandi. Ya seperti biasa lah, Iya, seperti iya, biasa. Nggak marah lah Nggak gitu marah. intinya. Saya curiga dong. Hmm. Dia study Bible apa sih? Mandi gitu kan. Pas dia mandi, dia kan naruh bukunya gitu kan. Naruh buku nggak pernah disimpan di tempat yang tersembunyi, di bawah TV. Langsung saya ambil Kak. Dia mandi, langsung saya periksa. Belajar apaan sih tadi? Udah penasaran banget nih kayaknya ya. Iya, saya buka-buka. Dalam banget. Iya ada gambar-gambarnya, salib gitu kan. Ada tembok. Kayak gitu-gitu deh pokoknya. Dalam lah pokoknya. Kristen apa gitu kan. Wih, dalam banget. Kayak gue belum pernah nih dapat yang kayak begini. Belum pernah nih gue dapat yang seperti ini. Disitulah mulai seperti kayak ditampar ya. Ditampar Tuhan. Aku merasa kayaknya emang kamu itu siapa sih Mel gitu. Kok lu sombong banget. Udah kayak gini aja lu masih sombong gitu. Di situ setelah aku baca buku-bukunya dia, aku baca terus. Dia selesai mandi aku langsung taruh kan. Aku langsung diem. Sayang, dia keluar kamar mandi. Sayang, kamu study ya gitu. Kapan lagi study? Iya nanti ada study lagi. Iya deh, study aja lanjut. Nanti aku mau. Aku bilang gitu. Disitulah aku mempunyai keputusan untuk ikut study Bible. Dan dia pernah bilang sama aku kalau dia akan dibaptis. Ya. Walaupun sempat menolak tadinya. Pada akhirnya aku bilang iya, besok kita datang. Kita bawa buah waktu itu aku bilang gitu. Ya situ aku ada keputusan. Ya aku nggak tahu ya reaksi dia kayak apa. Mungkin di depan aku nggak nunjukin ya, tapi mungkin reaksi di belakang dia senang banget. Senang banget. Iya. Aku kepikiran aja sih. Ada nggak yang kamu masih inget waktu kamu buka buku itu? Iya. Sesuatu yang paling menusuk mungkin ya, atau paling menyentuh hati kamu gitu.
Ada Kak, dosa. Dosa. Iya, Jadi waktu gambar pembahasan. itu aku sangat tertusuk kali. Aku ngeliat gambar itu aku kayak ditampar ya Kak ya. Hmm. Iya, karena aku ada di posisi itu. Aku merasa ya Tuhan sayang sama aku. Aku harus melihat itu supaya aku bisa menjatuhkan rasa kesombonganku itu. Itu aja sih Kak. Saat itu aku ya mendukung suamiku. Jarang sih aku mendukung suamiku. Di saat itu aku mendukung suamiku, dia study Bible, mendukung dia untuk dibaptis, dan aku mau ikut sama seperti yang kamu jalani saat ini. Gitu. Dan akhirnya ya dia dulu ya study Ya. Bible, habis itu aku. Tuhan ada aja ya caranya ya. Tuhan ada caranya. Caranya Tuhan itu nggak bisa saya mengerti. Caranya Tuhan itu luar biasa ya, indah sekali yang harus saya jalani. Iya. Jadi kamu melihat bagaimana hidup kamu ya, gitu ya. Kalau lihat dari awal, gitu ya. Firman Tuhan itu bekerja gitu ya, luar biasa. Apa yang paling kamu rasakan gitu? Bagaimana firman itu bisa mungkin mengubah sudut pandang kamu gitu ya, waktu kamu lihat catatan tentang dosa. Tapi secara keseluruhan mungkin setelah kamu belajar, kamu bisa lihat hidup kamu lebih luas lagi gitu loh. Saya melihat firman Tuhan bekerja dalam diri saya itu ya mungkin awalnya itu dari melihat catatan suami saya itu ya, yang membuat saya seperti tertampar, tertusuk. Apalagi melihat gambar-gambar gambar seorang pendeta itu kayaknya itu langsung menaruh diri saya di dalam gambar itu. Itulah saya. Itulah yang saya jalani, yang saya pernah lakukan sama Tuhan, yang mengecewakan Tuhan, yang membuat Tuhan, sebenarnya Tuhan itu, tadinya saya sempat mikir Tuhan itu nggak sayang sama saya. Dengan apa yang terjadi dalam diri saya. Walaupun saya sebenarnya saya melakukan pembenaran diri. Saya tidak menyalahkan Tuhan gitu ya. Saya kesel sama saya, diri saya sendiri. Tapi sebenarnya itu menyalahkan Tuhan bagi saya. Nah, disitulah saya merasa saya sudah mengecewakan Tuhan dengan apa dosa yang saya sudah lakukan buat Tuhan. Saya sangat bersyukur dari melihat catatan itu, perlahan-lahan membantu hati saya untuk lebih lembut, melembutkan hati untuk bisa mendengar tanpa reaktif. Tadi kan kamu udah sampai di titik udah pupus lah. Iya. Bagaimana kamu melihat dirimu saat ini? Dulu saya merasa diri saya tuh udah gak ada harapan mau kayak apa. Saya seperti nggak peduli gitu pada diri saya. Saya nggak tahu, karena saya juga nggak tahu mau jadi apa gitu ya. Saya udah seperti kehilangan segalanya gitu. Setelah mendapat firman ya, setelah mengenal firman, setelah lebih dalam gitu ya sama Tuhan, saya seperti apa ya, beranjak-anjak tuh seperti lebih tenang menghadapi sesuatu. Walaupun kekhawatiran itu sebenarnya ada dalam diri Kak. Iya. Kekhawatiran itu besar sebenarnya, tapi saya jalaninya ya jalani dulu aja. Jalani aja. Legowo aja. Lebih tenang, lebih bisa diskusi sama suami, dan lebih dewasa dalam menghadapi segala sesuatu. Dan pastinya sih ya kita selalu ini ya, lebih mengandalkan Tuhan ya, dan berdoa ya sama Tuhan. Nah, itu salah satunya sih. Waktu dulu saya tidak pernah mengandalkan Tuhan.
Saya lebih mengandalkan diri sendiri, kekuatan diri sendiri yang jarang berdoa sama Tuhan, yang dulu mikir, kan dalam pekerjaan saya juga saya udah melayani Di rumah di sakit, rumah melayani sakit, anak-anak. Tuhan mengertilah gitu. Padahal ternyata nggak kenal sama yang dilayani ya mungkin. Iya betul, gitu. Nah setelah mendapatkan mengenal Firman, Ya. ikut study Bible ya. Ya. Ikut study Bible, saya diajarkan di situ, saya dibukakan pikiran saya dilembutkan hati saya dan karakter saya yang sangat peras banget. Saya dilembutkan dengan, saya terinspirasi sih ya dengan sister-sister yang luar biasa. Dalam komunitas ya. Iya, dalam komunitas. Kalau sekarang udah kenal semua dong udah berarti kenal ya. semua. Saya melihat mereka luar biasa. Ya. Saya melihat perjuangan mereka juga yang jauh-jauh datang mau menyemangati saya. Mereka datang untuk mau saling sharing. Saya terinspirasi sama mereka semua. Di situ saya seneng gitu dengernya. Saya suka gitu. Saya kalau tambah banyak orang, saya malah suka. Gitu. Wah, jadi saya seneng gitu kalau yang datang tuh banyak, dan yang bersyukurnya sih setiap saya study yang datang tuh banyak banget. Dan kamu menikmati ya. Iya, saya menikmati komunitas ini, hubungan ini. Iya. Gitu. Kalau aku dengar ya support each other juga, Iya, gitu, betul. bisa sharing, bisa berbagi. Wow, iya benar, betul. Mungkin ada yang mau email sampaikan kepada penonton dan juga pendengar kita hari ini yang bisa membantu menguatkan dia, atau ada ayat yang kamu terus pegang sampai sekarang? Saya ingin mengatakan ya, jalani hidup itu jangan pakai kekuatan diri sendiri. Lakukan semuanya itu sama Tuhan. Yes. Jangan membanggakan diri, dan juga jangan mengambil keputusan sendiri. Lakukan semua itu sama Tuhan. Jangan menganggap diri kita itu udah hebat. Sekali kita memang pernah berada di atas, tapi sekali-sekali itu jangan lupa sama Tuhan. Jangan mengingat Tuhan saat susah. Biasanya kan saat susah kita mengingat Tuhan ya. Tapi saat kita di atas kita ingat Tuhan. Itu ayat yang bisa saya bagikan ya, yang mungkin dalam diri saya, yang selalu saya tanam dalam diri saya, yaitu di Amos 5 ayat 4 ya. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Thank you untuk cerita Kak Melda hari ini. Thank you. Dan aku yakin akan banyak membantu orang lain. Amin. Thank you. Thank you Kak. Dari sebuah kehidupan dalam lintasan yang super cepat, lalu tubuh memutuskan untuk berhenti, dan sebuah kata pupus terucap, kita melihat bagaimana Tuhan melembutkan hati Melda untuk menata kembali langkah ke depannya. Jika kamu ingin berjalan bersama, GKDI ada di 41 kota di Indonesia. Silakan klik tautan di deskripsi dan tim kami akan membantu kita terhubung. Dan kalau obrolan di Sit In Podcast kali ini membantu kalian, silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian di semua channel sosial media kami di @GKDI Official. So, sampai ketemu lagi di Sit In Podcast berikutnya. Bye-bye.